Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Waalaikumsalam. walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Waalaikumsalam. rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadratul mukarramin, para asatidah wal ustadat, para alim ulama, para karyawan, karyawati, para senior leader, serta seluruh jamaah yang hadir pada kajian virtual ini, wabil khusus Al-Mukarram, guru kita bersama, Syekhul Al-Mukarram, Ustadz Ade Purnama Hadi LCMA. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz sudah bisa bergabung dengan kami dan terima kasih sebelumnya yang akan memberikan tausiah. Juga kepada Bapak Ketua MTTG kita, Bapak Fatah Adeknan, dan juga Pak Cecep, serta para senior yang lainnya yang hadir, Bapak Tono. Pokoknya tanpa disebutkan satu persatu, sudah sangat saya muliakan, saya hormati. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa lagi, bisa berkumpul lagi dalam kajian online kita setiap hari Kamis yang sudah menjadi rutin kita, insya Allah istiqomah. Ya, dan kali ini insya Allah guru kita yang akan menyampaikan materi di Kamis ini dengan tema yang diajukan oleh manajemen, yaitu setiap kepemimpinan akan diminta pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Maka dari itu, siapkan diri kita dalam rangka thalabul ilmi, semoga semakin berkah, semoga semakin bahagia, semakin sejahtera untuk kita semua. Mari kita simak penyampaian dari guru mulia kita kepada guru mulia. Atau opening enggak, Pak? Hari ini nggak ada, Ustaz. Oh gitu. Hari ini tidak. Biasanya Ustaz opening kan mungkin hari ini mengingat waktu juga kita. Nah, terus teman-teman juga ada kesibukan dalam talent begitu ya. Maka untuk menyingkat waktu, efisiensi waktu, silakan kepada guru kami Haji Ustadz Ade Purnama untuk menyampaikan materi yang sudah disampaikan tadi. Kepada beliau kami persilahkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Alhamdulillah, uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatan min indillah, mubarakatan thayyibah, tahiyata ahlil jannah, wa tahiyatu hassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi amarona bi'amali sholihat, wa nahana 'anis sayyi'at. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ftah lana qulubana wa alhimna rusydana wahdina ila siratikal mustaqim. Faqala ta'ala a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Terima kasih kesempatan yang diberikan saudaraku yang saya cintai, keluarga besar Telkom Jakarta Utara. Bersyukur kita kepada Allah, siang yang barokah ini kita dapat hadir di majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu majelis ilmu ya, majelis ilmu lewat webinar ya secara online, dan insya Allah ini tidak mengurangi kesempurnaan daripada majelis ilmu. Karena majelis ilmu tahuffuhul malaikah bi ajnatiha, senantiasa dikelilingi oleh para malaikat dengan kepak sayap rahmatnya. Mereka berbaris sampai ke langit dunia karena kecintaannya kepada majelis ilmu. Walaupun duduk kita berjauhan, insya Allah hati kita tetap berdekatan. Amin. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang saya cintai, tema hari ini sebenarnya diambil dari hadis. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kullukum, setiap Anda, kata Kanjeng Nabi, ra'in. Ra'in itu secara bahasa artinya penggembala. Ya. Sering diartikan pemimpin. Karena ada kesamaan fungsi, ada wajhus syibah antara pengembala dengan pemimpin. Yaitu sama-sama mengayomi, sama-sama mengendalikan. Ya. Kullukum ra'in, setiap Anda adalah penggembala, pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'yati, dan setiap Anda, kata Kanjeng Nabi, akan diminta tanggung jawab tentang kepemimpinan. Ya, bahkan sebenarnya hadis ini masih ada lanjutannya, yaitu wal imamu ra'in wa mas'ulun an ra'yati. Pemimpin negara
ya imam adalah penggembala, akan diminta tanggung jawab tentang amanahnya itu. Terus warrajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyati. Suami adalah pemimpin di keluarganya dan ia akan diminta tanggung jawab tentang kepemimpinannya. Berikutnya wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Seorang istri ya adalah pengendali, pengayom, penggembala di rumah tangga, di rumah suaminya. Dan dia akan diminta tanggung jawab tentang amanahnya itu. Kemudian ya, bahkan dalam hadis lain, pembantu juga akan diminta tanggung jawab amanah tentang ya tugas-tugas termasuk malasaidiha, harta daripada majikan. Nah, begitu luas cakupan ini sehingga seringkali ya orang terfokus pada satu sisi. Jadi seolah-olah yang digarisbawahi itu beban beratnya. Padahal ketika Allah Subhanahu wa taala ya menurunkan dan memerintahkan sesuatu, sebenarnya di situ selalu ada dua peluang. Di samping tanggung jawab dan amanah juga ada peluang untuk mendapatkan kebaikan, anugerah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Termasuk di sini. Ketika disebutkan setiap Anda adalah pemimpin, akan diminta tanggung jawab. Sebenarnya juga makna dari hadis ini adalah setiap Anda diberikan potensi dan peluang untuk memasuki surganya Allah lewat jalur itu. Saya ulangi, ketika disebut kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, setiap Anda adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta tanggung jawabnya, sebenarnya juga di situ bermakna bahwa setiap kita diberikan jalan dan peluang untuk menggapai surganya Allah. Tinggal mau dimanfaatkan atau enggak. Karena akhi, memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala itu pintunya banyak. Dan setiap kita diberikan jalan mau pakai pintu yang mana. Ya, sebagai contoh, orang yang tidak punya apa-apa, jabatan nggak punya, ya, kedudukan nggak punya, kerjaan nggak punya, dia murni orang miskin tinggal di rumah, dia masih dapat pintu surga, bisa lewat pintu sholat sunnah atau lewat pintu puasa. Ya, kalau dia orang miskin tadi rajin puasa sunnah, ya, maka dia akan masuk dari pintu Ar-Rayyan. Kalau dia orang miskin tadi itu, ya rajin sholat sunnah, sholat malam, di samping menjaga sholat fardu tentunya, dia akan masuk surga dari pintu sholat. Nah, kita oleh Allah Subhanahu wa taala masing-masing diberikan kunci dari pintu surga dari jalan yang berbeda-beda. Silahkan manfaatkan itu. Ini sebenarnya makna lain dari kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Maka seorang manajer misalnya, dia punya peluang memasuki surga dengan banyak pintu. Ya, di samping pintu sholat dan pintu puasa yang juga dimiliki orang lain, dia punya pintu lain yang tidak dimiliki oleh setiap orang. Apa? Pintu masuk surga dengan dia menjadi manajer. Ketika dia manfaatkan tanda tangannya, kewenangannya untuk menolong agama Allah, maka disitulah kunci dia mendapatkan pintu surga. Ya, misalnya tanda tangannya ini sakti bisa mencairkan dana untuk membangun, untuk membantu kegiatan di masjid supaya lebih makmur. Maka dia bisa masuk surga dari pintu memakmurkan masjid. Kalau tanda tangannya, kewenangannya itu bisa ya membuat aktivitas dakwah di Telkom, ya baik itu spiritual capital management maupun yang lainnya menjadi lebih marak, lebih semarak. Dia bisa masuk surga dari pintu itu. Padahal dia tidak mengeluarkan duit dari kantong pribadi, tapi dia tetap masuk surga dari pintu sedekah. Kenapa? Kewenangan dan tanda tangan. Demikian juga kalau dia punya posisi bisa menyuruh anak buah.
minimal anak buahnya diperintahkan untuk waktunya sholat, hentikan dulu aktivitas, sholat dulu. Waktunya ada pengajian webinar, ikut dulu. Maka si pemimpin tadi, apakah jabatannya manajer, senior manajer, atau bahkan ya yang lainnya yang di atas itu, dia akan masuk surga dari pintu-pintu yang banyak. Dari pintu mana saja. Inilah sebenarnya makna kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap Anda adalah pemimpin, setiap Anda akan diminta tanggung jawab. Hadis ini sekali lagi bukan sekedar bicara tentang tanggung jawab yang harus dipikul, bukan. Lalu selalu disimpulkan bahwa menjadi pemimpin itu berat, makanya jangan mau jadi pemimpin. Bukan hanya itu, gitu. Tapi sebenarnya di hadis ini bukan hanya tantangan, tapi juga peluang. Peluang untuk memasuki surganya Allah dari pintu yang banyak. Ketika semua itu dimanfaatkan dan digunakan untuk meraih surganya Allah. Maka seorang kepala cabang atau senior manager atau apa saja posisinya, ketika dia gunakan itu untuk menolong agama Allah, menolong kegiatan dakwah, menolong kegiatan keislaman di kantornya, dia bisa masuk surga dari pintu sholat. Dia bisa masuk surga dari pintu sodako. Dia bisa masuk surga dari pintu dakwah. Dia bisa masuk surga dari pintu jihad. Dia bisa masuk surga dari pintu Al-Quran misalnya. Ketika apa? Ketika dia ya gunakan kewenangannya untuk membimbing karyawan yang belum bisa baca Quran supaya mereka ikut belajar baca Quran dan seterusnya dan seterusnya. Inilah makna setiap pemimpin akan diminta tanggung jawab. Bukan hanya semata soal tanggung jawab, tapi sekali lagi peluang untuk memasuki surga Allah dari pintu mana saja yang kita kehendaki. Ketika kita bisa menggunakan semua posisi kita untuk menolong agama Allah. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, keluarga besar Telkom, apapun posisi dan kedudukan antum, gunakan untuk menolong kegiatan keislaman minimal di kantor kita. Ya, menyemarakan masjid, ya, supaya paling tidak yang di bawah koordinasi antum itu ya mau ada kesadaran untuk ya ke masjid kalau memang masih bisa, ikut webinar atau ya kegiatan-kegiatan yang sifatnya membantu masyarakat kalau memang itu di bawah kewenangan antum. Jika tanda tangan masih sakti segala macam, ya baru ya insya Allah bukan hanya semata soal tanggung jawab, tapi sekali lagi peluang mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kami para dai, para ustadz mungkin ya hanya bisa masuk surga itu dari satu pintu, mungkin. Pintu dakwah itu pun kalau ikhlas. Itu pun kalau ikhlas. Tapi teman-teman ya ikhwata iman yang sekarang punya posisi, kedudukan, jabatan, amanah, ya di level manapun, insya Allah memiliki peluang ya memasuki surga Allah dari berbagai sisi, dan insya Allah itu akan menghadirkan kebarokahan dalam keluarga kita, kebarokahan dalam rumah tangga kita. Ya, untuk itu jangan segan-segan untuk mengarahkan teman-teman, anak buah untuk memakmurkan masjid, ya, untuk ikut kajian, untuk memberikan pembiayaan yang lebih ya kepada masjidnya, kepada imamnya, kepada ustadznya, kepada merebotnya, supaya diperhatikan lebih agar nuansa, suasana kegiatan keislaman itu bisa lebih baik. Ya. Demikian, saya kira sudah ada pertanyaan yang masuk. Wallahu a'lam. Dari pertanyaan yang masuk tuh dari Pak Cecep. Silakan Pak. Ya, saya langsung jawab atau bagaimana Pak? Ya, saya bacakan dulu Pak Ustadz pertanyaannya. Silakan. Ini pertanyaan dari Pak Cecep, masalah pencerahan hadis
Rasulullah bersabda, sebaik-baiknya pemimpin adalah mereka yang kamu cintai dan mereka pun mencintaimu. Ya. Kami menghormati dan mereka pun menghormatimu. Ya. Sebaliknya, seburuk-buruknya pemimpin adalah mereka yang kamu benci dan mereka pun membencimu. Ya. Kamu melaknat mereka dan mereka pun melaknatmu. Ya. Pencerahan Pak Ustadz untuk hadis ini. Silakan. Baik. Terima kasih Haji Cecep. Hadis ini sahih. Saya ulangi, hadis ini adalah sahih dan ini berlaku untuk semua level dan tingkatan walaupun fokusnya adalah kepada pemimpin negara. Fokusnya hadis ini kepada pemimpin negara, tetapi hikmahnya tetap berlaku di semua level. Ya. Khairul ya, sebaik-baik pemimpin adalah yang mencintai kalian dan kalian mencintai mereka. Ini fokusnya dalam pemimpin negara. Jadi pemimpin negara yang baik adalah yang dicintai oleh rakyatnya. Karena apa? Karena kesolehannya, karena perhatiannya. Ya. Lihatlah misalnya bagaimana seorang para khulafaur rasyidin, apakah itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, betul-betul dicintai oleh rakyatnya dan rakyat mencintai mereka. Umar bin Abdul Aziz, usia kepemimpinannya itu hanya 2 tahun. Tetapi di masa 2 tahun itu sampai lembaga zakat kesulitan membagikan zakat. Kenapa? Karena semua orang mengatakan kami muzaki bukan mustahik. Di era Umar bin Abdul Aziz itu sampai ada kejadian lembaga zakat di Ethiopia, wilayah yang hari ini identik dengan kemiskinan, itu sampai keliling tidak ada satupun orang yang mau menerima zakat. Semua mengatakan kami muzaki bukan mustahik. Nah, ini contoh pemimpin yang dicintai rakyat dan rakyat mencintai mereka karena betul-betul kesejahteraan dirasakan oleh rakyat. Itu dalam level negara. Demikian juga dalam semua level dan tingkatan. Ya, kalau kita menjadi manajer atau senior manajer atau menjadi kepala cabang atau menjadi apapun ya pemimpinan, yang terbaik adalah yang mencintai anak buah dan dicintai oleh mereka. Kan kalau dicintai akan didoakan. Didoakan supaya barokah. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya ingin mengajak teman-teman yang punya posisi, yang punya kedudukan, yuk gunakan kedudukan itu untuk meraih surganya Allah. Salah satunya dengan mencintai anak buah. Mencintai mereka, wujudkan dalam bentuk bagaimana supaya anak buah ini semuanya betul-betul taat ibadah. Kalau dia muslim, bagaimana supaya menjadi taat sholat minimal. Mau hadir di majelis ilmu. Bikin program ngaji Quran sehingga mau belajar Quran. Misalnya. Ya. Mencintai mereka dan insya Allah mereka akan mencintai kita. Mencintai mereka itu salah satu bentuknya adalah ketika menegur kesalahannya bukan di depan umum. Karena ketika kita menegur kesalahan seseorang, bukan karena kita benci atau hendak mempermalukan mereka. Bukan. Tapi ketika kita ingin agar kesalahannya berubah menjadi kebaikan. Maka lakukan dengan 4 mata, lakukan dengan tidak diketahui orang lain, sehingga tidak dia merasa dipermalukan. Bukankah orang tidak mau disalahkan walaupun dia salah? Apalagi kalau merasa benar. Oleh karena itu, wahai para pemimpin yang punya kedudukan, punya posisi, apapun level dan kedudukan antum, ya tunjukkan rasa cinta kepada anak buah. Salah satunya ketika menegur dengan cara yang baik, tidak mempermalukan, ya taat mereka, ajak mereka ketaatan beribadah, dan seterusnya. Insya Allah mereka akan mencintai kita. Dan ketika pemimpin yang baik, kata Kanjeng Nabi, yang mencintai anak buah dan dicintai oleh mereka. Demikian pula lanjutan hadis ini, bahwa seburuk-buruk pemimpin, apalagi pemimpin negara, ketika dibenci oleh rakyatnya, dia menjadi pemimpin untuk memperkaya diri. Bagaimana ngutak-ngatik anggaran, supaya duitnya dirampok duluan, baru dibikin pelaporan seenaknya. Yang penting bisa lolos dari impeach. Ini pemimpin yang jahat. Ya, naudzubillah min dzalik. Maka rakyat pun akan membencinya. Naudzubillah. Dan itu tanggung jawabnya lebih berat ya. Itu dalam level yang besar. Yang memang fokus dari hadis ini ke sana. Tapi lagi-lagi hikmahnya juga untuk kita. Untuk kita, para manajer, senior manajer maupun yang lainnya, ya, jangan sampai kita menjadi orang yang dibenci anak buah. Dibenci anak buahnya bukan karena kita disiplin, tapi karena
arogan, karena kalau marah nggak ketulungan, kalau negur mempermalukan misalnya. Jangan sampai. Tunjukkan kita menjadi koordinator mereka, manajer mereka, pemimpin mereka dalam level kita, itu benar-benar ya menunjukkan yang pertama tadi, yang dicintai dan mencintai. Bukan yang naudzubillah min dzalik, ya dibenci apalagi sampai dilaknat, apalagi disumpahin sama anak buah, naudzubillah min dzalik, jangan sampai. Insyaallah, lagi-lagi saya ingin mengulang materi tadi, ketika kita gunakan posisi dan kedudukan kita untuk meraih surganya Allah dengan cara menggiring ya anak buah ke jalan yang Allah ridhoi dan betul-betul untuk menebarkan kebaikan, maka insya Allah kita akan menjadi pemimpin yang dicintai dan mencintai mereka, dan itulah sebaik-baik pemimpin menurut Kanjeng Nabi. Ya, terima kasih Haji Cecep. Wallahu a'lam. Terima kasih Pak Ustadz yang sudah menjelaskan daripada pertanyaan Pak Cecep. Semoga memberikan pencerahan untuk kita semua. Mungkin selanjutnya ada rekan-rekan bapak-bapak atau ibu-ibu yang ingin bertanya, mumpung ada sedikit lagi kesempatan kita. Saya tanya Pak Ustadz. Silakan Pak Sugi. Silakan Pak Haji ya. Pak Ustadz, kita pernah dengar emansipasi wanita. Yang wanita tuh mau seperti pria menjadi seorang pemimpin. Itu masalah emansipasi itu memang statement dari musuh-musuh kita, memang seorang wanita mesti jadi pemimpin atau gimana, Tat? Tolong penjelasannya. Baik. Baik, Ahi, luar biasa ini. Jadi, dalam Islam itu ada hak, ada kewajiban, ada fungsi. Ya. Kalau hak dan kewajiban, laki-laki dan perempuan sama. Hak untuk mendapatkan surganya Allah, hak untuk mendapatkan ridho Allah, hak untuk sukses hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah, sama laki-laki dan perempuan. Al-mu'minun wal mu'minat wal muslimun wal muslimat, sama. Ba'duhum awliya'u ba'd. Tetapi Islam membedakan ada hak kewajiban, ada fungsi. Fungsi dan peran itu berbeda. Nah, soal kepemimpinan itu masuk di soal fungsi dan peran. Bukan hak dan kewajiban. Ya. Kalau hak untuk mendapatkan surganya Allah, hak mendapatkan ridho Allah, hak untuk sukses dunia akhirat, sama laki dan perempuan. Demikian juga kewajiban, sama. Kewajiban beribadah, kewajiban taat, kewajiban melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, sama. Hak dan kewajiban, sama. Tapi Islam membedakan antara fungsi. Kepemimpinan ini fungsi. Fungsi kepemimpinan terletak pada laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin wanita. Ya, pemimpin dalam pengertian qawwam, pemimpin yang memiliki wilayah. Ya, pemimpin, sekali lagi, pemimpin yang dimaksud ini adalah yang fungsi ini, pemimpin dalam pengertian memiliki wilayah. Tapi kalau kepemimpinan yang sifatnya koordinatif atau kepemimpinan yang sifatnya perwakilan, itu masuk di ranah yang boleh. Misalnya wanita jadi anggota dewan, boleh. Karena dia representasi perwakilan daripada wanita. Atau menjadi manajer, menjadi senior manajer, itu boleh karena masih ada level di atasnya. Yang dimaksud dengan fungsi dan milik laki, dan kefungsi itu melekat pada laki-laki, itu adalah kepemimpinan yang memiliki wilayah. Qawwam, ya, seperti saya menyebut seperti presiden misalnya, ya, seperti presiden itu kepemimpinan yang memiliki wilayah. Al-wali sudah jadi bahasa Indonesia ya, dari wali menjadi wilayah. Kepemimpinan yang seperti itu fungsinya terletak pada laki-laki. Tapi kalau kepemimpinan yang sifatnya koordinatif atau kepemimpinan yang sifatnya perwakilan representatif, wanita juga boleh karena dia mewakili wanita tadi. Ya, misalnya di Telkom ada kepala cabang atau senior manajer wanita, nggak ada masalah. Ya, sekali lagi. Nah, karena qawwam, ya, ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, laki-laki pemimpin itu pemimpin yang dalam pengertian al-imamah uzma kata para ulama, kepemimpinan yang besar yang memiliki wilayah. Nah, sedangkan yang menjadi kajian dan bahasan kita siang ini lebih kepada kepemimpinan dalam konteks
semua level. Maka di sini tidak ada perbedaan antara laki-laki dan wanita, semuanya punya hak ya, dan semuanya ada kewajiban menjalankannya, itu tinggal bagaimana ya dijalankan dengan baik. Sedangkan yang tadi yang saya sebut bedakan dengan fungsi, itu fungsi yang satu aja, yaitu kepemimpinan uzma yang memiliki wilayah yang luas ya, seperti presiden, raja dan lain sebagainya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Kita sudah memasuki pukul berapa ini? Mungkin ada satu pertanyaan sesuai jadwal kita, insya Allah satu pertanyaan closing dari Bapak-bapak. Ada yang ingin ditanyakan? Kita ada satu. Tertulis tadi, tertulis cuma satu ya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, monggo. Izin Pak Ustadz dan Pak ya. Dan kawan-kawan. Ini Pak Ustadz di soal bahwa Allah itu menentukan seorang dapat hidayah atau tidak gitu ya. Ada apa di surat Fatir 40 ya, kalau nggak salah. Nah artinya itu memang apakah sudah predefined, maksudnya udah memang ditentukan dari sejak sebelum manusia diciptakan atau gimana ya Ustaz ya? Khususnya terkait seorang itu selamat di akhirat atau enggak gitu. Ya. Itu aja Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi akhi, ketentuan Allah itu kan ada dua, ada qada, ada qadar. Kalau qada itu ketentuan Allah yang mutlak, ya, haknya Allah Subhanahu wa taala, dan kita hanya menerima. Seperti kita terlahir ke dunia, kita tidak pernah minta sebagai laki-laki atau sebagai perempuan, itu qada. Tapi ada juga yang namanya qadar. Kalau qadar itu ketentuan Allah yang ditergantungkan kepada keinginan manusia, ikhtiar dan usaha manusia, dan Allah menawarkan. Ya, termasuk di sini adalah ya cara kematian, dengan siapa kita menikah, itu qadar. Ya, sedikit saya katakan, jatah umur itu qada. Tapi cara kematian itu qadar. Jatah umur itu qada, tapi cara kematian qadar. Oleh karena itu kadang-kadang ya banyak orang yang mengalami beberapa peristiwa tapi dia tetap selamat. Giliran nggak dapat apa-apa mata wafat. Contoh guru kita yang mulia Syekh Ali Jabir. Syekh Ali Jabir itu waktu aksi 411 dia kena gas air mata. Selamat. Padahal dirawat di rumah sakit. Ada yang menikam di Bengkulu atau Lampung waktu itu. Selamat. Kena COVID-19. Beliau bahkan sembuh sebenarnya. Sudah sembuh dari COVID-nya itu. Tapi justru wafat itu tiba di saat beliau sudah sehat. Ya, artinya apa? Allah ingin tunjukkan bahwa antara jatah umur dengan cara kematian itu berbeda. Cara kematian itu qadar. Kita diperintahkan untuk memilih. Oleh karena itulah kita diperintahkan mencari syahid. Dan haram bunuh diri. Tapi jatah umur itu adalah qadanya Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga seseorang menjadikan Islam sebagai hidayah hidup atau tidak. Allah berikan pilihan. Man sya'afal yu'min wa man sya'afal yakfur. Yang mau iman silahkan iman. Kalau mau kufur silahkan kufur. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Tapi masing-masing ada tanggung jawab. Maka Quran hanya menjelaskan ini loh. Jalan orang-orang yang beriman menuju ridhona Allah. Begini cara hidupnya. Dan kalau begini, ini adalah jalan orang-orang kafir menuju neraka Allah. Ini resikonya. Allah paparkan itu. Tugas kita adalah memilihnya. Silahkan. Wahadainahu najdain. Kita diberikan dua jalan. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Ya, berbahagialah orang yang mensucikan jiwa dan celakalah yang mengotorinya. Jadi soal hidayah itu bukan qada tapi qadar. Hidayah bukan qada tapi qadar. Hidayah itu ketentuan Allah yang mengikuti pilihan manusia. Ya. Oleh karena itulah ketika seseorang kemudian mengambil Islam sebagai jalan hidup, beriman, maka Allah akan memberikan dia hidayah karena dia telah memilih hidayah itu. Sebaliknya, orang yang kemudian ingkar terhadap aturan Allah, tidak mau menjadikan Islam sebagai jalan hidup, maka itulah pilihannya. Allah akan sesatkan dia. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah memberikan hidayah kepada yang mau mengambil hidayah itu, dan Allah akan menyesatkan kepada yang memang memilih kesesatan. Ya. Saya kemudian
menginterview beberapa orang yang masuk Islam. Itu rata-rata punya pengalaman spiritual. Ya kan? Ada yang karena pernah melihat Ka'bah, ada yang karena mimpi bertemu ini, ada yang pernah mengalami seperti alam akhirat. Yang mereka dengar ini kayaknya hanya ada dalam Islam. Akhirnya membuat masuk Islam. Dari situ saya menyimpulkan bahwa sebenarnya Allah memberikan jalan hidayah itu bahkan kepada orang-orang kafir sekalipun. Hanya saja ada yang mengambil hidayah tersebut, ada yang tidak. Ya. Nah kita alhamdulillah termasuk orang-orang yang sudah mengambil jalan Islam sebagai hidup kita, maka insya Allah Allah akan memberikan hidayah itu kepada kita, dan hidayah itu kita pegang sampai kita wafat menghadap Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan Pak Haidar dan kita semua tercerahkan dengan pertanyaan, wasilah pertanyaan Pak Haidar, jawaban dari Pak Ustadz, kita semua akhirnya mendapatkan kebenaran. Mungkin itulah pertanyaan Pak Haidar menutup daripada acara kita, kajian ini, karena waktu, insya Allah di pertemuan yang akan datang. Namun sebelum kita tutup, seperti biasa, selaku MC akan sedikit membacakan khulasah daripada penyampaian guru kita terkait kepemimpinan, bahwasanya kata beliau, kepemimpinan jangan dilihat sebagai suatu beban, tetapi ini suatu peluang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk meraih pahala kebahagiaan surga, dan kita manfaatkan kepemimpinan ini. Jangan lihat dari segi beban. Ya. Dan juga kepemimpinan itu sebetulnya jangan hanya terlalu diidentikan di pojokan tentang presiden atau sebagai tiap diri pribadi kita, pria wanita adalah pemimpin, dan semua akan diminta pertanggungjawabannya. Ada skalanya besar, kecil, dan menengah. Itu. Dan ada 3 pertanyaan, alhamdulillah sudah dijawab tuntas oleh guru kita dari Pak Cecep tentang sebaik-baik pemimpin, sudah dijawab begitu gamblang, dan juga emansipasi dari Pak Sugi. Beliau menjabarkan tentang hak, wajib, dan fungsi, yang mana kalau wanita secara representatif fungsinya dan koordinatif boleh, tetapi sebagai presiden karena itu sudah wali wilayah harus laki-laki. Sudah kapasitasnya sudah lebih tinggi. Dan dari Pak Haidar tentang ketentuan Allah itu bagaimana? Beliau menjawab ada 2, dan ini sangat menarik. Ternyata ada yang memang mutlak, yaitu qada dan qadar, yang perlu kita ikhtiarkan. Dan semua ini, dan pengajian hari ini pun termasuk salah satu ikhtiar kita. Ya Ustaz, semoga agar kita itu tetap istiqomah untuk menjalani agama yang lurus ini. Itu saja mungkin yang bisa Al-Fakir simpulkan. Mudah-mudahan pertemuan kali ini ada barokah dan manfaatnya. Terima kasih kepada Guru Mulia dan juga rekan-rekan yang tergabung. Kita tutup kajian hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum kita tutup, mohon izin kepada semua, kepada guru kita, Pak Sugi akan mengambil adviden pada kajian ini untuk menjadi laporan harian SM kita. Silakan Pak Sugi. Oke, makasih Ustaz Nani. Ya, dibuka itu ya videonya. Hadir. Siap. Hadir. Ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, makasih Ustaz Nani. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Ustadz. Silakan bagi yang melanjutkan aktivitas, dipersilakan untuk undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin live. Ada apa Pak Surata? Nyari saya. Di sini ada Pak Surata, tenang. Pak Surata ninggalin saya sendiri, saya nih. lagi ngurusin tronton. Kirain lagi di kantor cabang ini. Hujan kan? Hujan. Oh.